Jebret Tim. Ada yang beda dari kita hari ini. Ada yang yes, baru. DPI New Set. Wih, kita Keren ya. lihat tampilannya lebih classy dan elegan pastinya ya. Pakai sofa loh, enak banget. Dan juga bajunya udah disuplai juga Karena nih kita ya. kebetulan tadi kita pakai acara juga. Oh enggak, bajunya nggak sekalian. Enggak Ini sekalian. baru episode pertama, sped baru aja nih, makanya bajunya gini ya. Nanti Bener. besok-besok diambil lagi kita ya. Jangan dong, Enggak Gi. dong. Dan yang jelas Koci harus rapi ya, jadinya nggak bisa pakai celana pendek lagi. Nah. Tapi yang gue seneng banget ya Jebret Tim, udah Nah. set baru kayak gini. Untung setnya yang baru, hostnya nggak baru. Nah. Kalau setnya baru kan saya ngeri. Itu yang penting nih, yang Masa penting. mereka geser di sana, di sini juga kegeser, Ji. Lagian masa set baru host baru enggak lah. Yang Enggak. penting kan host baru dicoba dengan set baru, siapa tahu juga sekarang makin baru lagi Makin share-nya. fresh, dia Share-nya makin makin fresh. tinggi lagi sekarang. Bener Gitu, share-nya lagi banget. view-nya ya viewers ya. Ya. Nah itu dia, sekarang kalau kita ngomongin segar, oke. ini di Eropa ini lagi banyak isu-isu yang menarik, terutama di Inggris ya, Ya. di mana ada Vaniko yang menjadi pelatih Manchester United. Karena sama-sama kepalanya licin ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin MU ini emang lagi panjang masalahnya. Ini sampai kaptennya Harry Maguire sampai dibikinin lagu. Harry Maguire ada ada lagunya yang aneh Lu banget itu nyanyi kan. apa ngomel sih? Ya itu maksudnya. Tapi ya gitulah, nggak MU nggak Milan, aduh sama-sama ya begitulah ya Ji. Ya. Ngomong-ngomong Ji, kita main duduk-duduk aja, tanya minimumnya berapa ini di bawah. Kalau mahal gue di bar aja. Oh, gue baru paham tadi. Iya. Makanya gue pakai sepatu kayak gini karena tampilannya kayak lagi ada di tempatnya Nesa. Aduh. Gue lagi di jamu dan pastinya bisa goyang-goyang. Tapi enggak, sini bukan tempat goyang tapi tempat diskusi. Dan kalau ngomongin goyang mungkin kayak sekarang posisi MU yang di liga Iya lagi goyang makanya terus ya. nggak Milan, nggak MU, aduh. Bedanya Milan ada di posisi kedua, masih enak Nes. Ini MU udah posisi Makanya lo pakai hitam karena berkabung. ya itu makanya, tapi kan dengan suasana baru, malaikat kematian langsung memotong rentetan kesialan MU. Sekarang akan ganti ke pelatih baru yang mungkin akan membawa rezeki baru bernama Erik ten Hag. Selalu nyalainnya pelatih, semoga Enggak, nanti itu bukan gue nyalain pelatih, ada lagi yang lain. ada lagi yang lain. Tapi ngomong-ngomong ada yang diancam-ancam katanya Ji. Iya, itu dia tadi yang gue bilang, sang kapten Harry Maguire sampai diancam bom rumahnya, bahkan kemarin sampai dia manggil polisi untuk ngecek-ngecekin rumahnya dan menjaga keselamatan anak dan istrinya biar aman. Itu yang harusnya nggak boleh banget ya Iya. untuk sampai ke personal karena Ya serem ancaman-ancaman banget bom sih kayak ini. gitu, emang suka kayak gitu kan, maksudnya sampai fans tuh namanya fans, ya wajar sih kalau ngasih kritikan atau apa, tapi kalau sampai ngancem-ngancem serem juga sih. Dan ini untuk pertama kalinya mungkin ya untuk pemain MU yang mendapat ancaman seperti ini. Biasanya mungkin kalau klub-klub yang fansnya benar-benar fanatik yang die hard dan juga prestasi nggak ada, ya kan MU juga nggak ada prestasinya ya. Nggak ada prestasinya. Yaudah. Udah hari ke-20 mau Ya. lebaran ya sabar lah, jangan marah-marah mulu. Ya, tapi pasti kalau Maguire lagi hancur sama MU, yang pasti performanya selalu mengkilap. Ada apa, Nes? Masuk! Nah, ada GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Mentang-mentang set baru, Panji sama gue kompak. Nah. Biasanya mah lempar ke gue mulu. Langsung aja kalian ceki-ceki Instagramnya di GeForce_ID supaya kalian bisa lebih tahu lagi promo-promo terupdate dan terbaru dari GeForce. Nah, kalau kalian pecinta GeForce nih dan mau beli produknya GeForce atau mau cek-cek speknya, silahkan kalian bisa cek langsung dan beli langsung di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kan enak ya kalau ngelihat ada close up gini. Jadi yang buat pecinta Nesa tuh terpuaskan gitu loh kalau ngeliat ada zoom in-nya. Nah, Nes, baju-bajunya besok dimaksimalkan lagi, Nes. Aduh. Tapi nggak boleh terlalu Dimaksimalkan terbuka. maksudnya ketutup semua, kan maksimal. Bahannya maksimal Iya, semuanya makanya. ketutup. Iya. Jangan terbuka-terbuka, ntar gue dikira Pierre Biliar. Mentang-mentang iya. hari ini stat baru, CEO kita juga turun gunung hari ini. Oh, langsung dia mau ngasih tahu berapa budgetnya pengeluaran Oh, ini. bukan. Oh enggak ya? Atau mau ngasih tahu budget talentnya berapa ya? Oh enggak juga ya? Bisa. Langsung aja kali ya kita panggilin. Oke. Ada Coach Justin dan CEO kita setelah yang satu ini. Udah terbiasa ya dipanggil Lord, King, Boss dengan orang-orang yang menjuluki lu itulah. 8, 9? Atau 8 atau 9. Iya, 8, 9, heeh. Itu udah suka bola. Ya, jersey pertama gue pun Liverpool. Gue ingat. Oke. Heeh. Tapi kalau lu pasti jersinya asli. Lu 2016 balik. Balik. Lu yang mau balik, apa lu diminta balik orang tua atau apa tuh lu balik? Beneran di lapangan ala permainan Spanyol, Inggris, Belgia sama Indonesia tuh lebih tough yang mana, Bro? Gue rasa gue tuh bakal bisa membantu tim Persik itu lebih dari tim-tim lain gitu sebagai pemain. Tapi sebelum menghasilkan, siapa tahu lo punya side business kayak ini. Lo bisnis apa sih lo, Bro? Ngaku deh. Berarti kalau boleh, Bro, kalau from the bottom of your heart, kalau ada yang sekarang misalnya lo sampaikan ke tempat di mana tadi lo bilang itu paling struggling, apa yang mau lo sampaikan?
Itu dia bersama Jebret Talks bersama CEO dan juga Arthur Irawan. Dia statusnya sekarang adalah Persik Kediri, tapi kita nggak tahu ya, nanti mau untuk lebih lanjut nonton aja Jebret Media untuk tahu dia sebenarnya presiden atau pemain sih. Sekarang kita sudah sama 2 panit hari ini. Nggak ada yang panitnya 1. Yang satu lagi CEO-nya langsung turun gunung dengan set baru seperti ini. Ada Coach Yasin dan juga Valen Simanjuntak sang CEO. Woi. Gimana Len? Ini set baru, apa harapannya Len? Ini kenapa ada set baru tiba-tiba? Justin request gue bingung. Ah, Kalau nggak kalau dipenuhi udah ya. sampai ini ya, pengembala sampai request berarti tandanya udah harus dipenuhin ya. Udah harus dipenuhin dan kalau emang hasilnya jadi lebih bagus, Nah, why not? kenapa enggak gitu Ya. kan. Dan yang penting bisa jualan sih. Dan sebenarnya. dan kita kan udah di jalan 2 tahun ya, hampir 3 tahun ya DP ya. 2 mau ketiga ya. Udah 2 mau ketiga, mungkin ada butuh refreshment, ada butuh pembaruan biar looks-nya juga semakin membuat penontonnya nggak bosen gitu ke depannya. Gimana Coach? Lo dipenuhin sama CEO langsung, gimana Coach? Puas nih? Akhirnya, lucu ya? Karena gue nggak begitu puas dengan performa DPI. Oke. Tahun pertama meroket tapi itu cukup stagnan. Ya. Dan tau lah kalau kita tiap meeting gue sendiri paling banyak ngomongnya kan, ngocehnya. Emang di mana-mana lo paling banyak ngomong Iya. sebenarnya. Terus gue komplain dan gue juga janji sama Valen. Ya. Kalau gue dapet 3 kamera, gue dapet set baru, gue garansi lu ini akan naik meroket. Ya itu ya harapannya ya, dengan ada set baru dan juga treatment baru, pastinya viewers kita juga akan kembali meroket. Dan Ya. pasti kalau ngomongin meroket. Sorry sebentar, gue bukan mau nginiin bridging lu yang udah bagus ya. Oh iya, cakep banget tapi itu. emang akhir-akhir ini kita udah di atas 100 juga, Oh, jadi iya. Udah emang udah lagi yang tembus. bagus juga. Tapi kita kan pengen ke sejuta kan, Iya. penonton Iya, kita betul. gitu. Iya. Gitu. Ya, semoga viewersnya lebih konsisten yang penting ya Len, jangan cuma sesekali tapi Sama- Nggak, konsisten. progress Progress terus ya dan konsisten. Dan Justin juga kalau bisa konsisten ya. Kalau emang dia menang kalah pakai jersey Arsenal dong. Sekarang menang pakai jersey, kemarin kalah malas ngomong. Gue itu jarang pakai jersey bola kan, lo tau kan. Iya, iya. Tapi karena ini kemenangannya eksepsional, Iya kan? makanya kemarin gue siaran di Helmi gue pakai juga yang merah yang Abrar kasih gue. Yang MU, melonnya MU tapi, oh bukan yang sama sama Abrar ya. Itu bajunya Abrar lo palak kan sebenarnya. Gue bayar kampret. Emil Smith Rowe, itu barteran sama iPhone ya kalau ngomong. Oke, kalau ngomongin soal meroket tanpa basa-basi, kita ngomongin juga Barcelona yang sempat meroket kalau kata Coach Yasin, dan juga harapannya meroket tanpa Messi, dan kemarin berapa rentetan tandingan sempat kalah dan akhirnya kemarin meraih kemenangan walaupun tipis-tipis saja. Apakah ini udah back on track setelah kemarin ada fase kemunduran yang mungkin dalam sepak bola normal? Ya, seperti yang lu bilang, ini kejadian sangat normal. Namanya proses itu pasti ups and down ya kan. Dan yang penting sekarang pada saat kita kalah, kita lihat kalahnya apa. Kalau lu kalah, lu cetak 100 peluang, that's okay. Ya. Tapi kalau lu kalah, seperti kalahnya Barca lawan Eintracht, lawan Cadiz kalah, you don't create chances. Nah, Ya. di situ lu harus ngaca. Kemarin Nah, tapi juga nggak begitu banyak. betul, sebenarnya. true. Tapi gue juga kemarin lucky ugly win sampai gue bilang Iya, di benar, Twitter. benar. Karena memang jelek, tapi kembali lagi, ini baru 2 match di La Liga, Ya. di mana mereka main jelek, tapi 1 kalah 1 menang. Nah, ini kan proses. Nah, semoga dari proses ini ada perubahan, tidak hanya dari sisi pemain, tapi juga dari Xavi, siapa yang dia bisa pasang dengan sistem yang dia inginkan. Tapi gue setuju, kemarin itu struggling, dan definitely nggak layak menang. Len, gimana Len? Lihat yang tadi atau sebelum-sebelumnya sempat meroket 15 pertandingan tidak terkalahkan. Kemarin ada masa-masa pahitnya kecutnya, 3 pertandingan nggak menang. Sekarang udah 1 menang, walaupun cuma 1-0. Apakah lo masih melihat progresnya bersama Xavi ini manis gitu ke depannya? Ya kalau musim ini gue pikir udah berakhir lah ya. Ya, Karena oke. kan bedanya Iya, 18 poin. Jadi 12. 12 ya? Ya. 12 poin sama Madrid lagi kan. Ya. Dan ini kalau dilihat dari yang lo bilang 15 pertandingan nggak terkalahkan, itu udah lumayan bagus lah. Tapi kalau dilihat dari pertandingan kemarin memang Stegen kan kerja keras. Iya. Ya, dia melakukan 5 penyelamatan sampai dia jadi man of the match Man gitu. of the match. Kalau kita yang tahu Barcelona kan jarang-jarang Kiper ya, position dan juga penyelamatan kok malah banyak di Barcelona untuk menahan serangan dari lawan gitu kan. Kalau Tapi kiper man of the match-nya biasanya MU ya. Enggak, Villarreal. Jeronimo Rulli itu kemarin. tapi kalau misalnya akhirnya menang ya gue pikir sih oke lah. Benar. Nah tadi kan ada kata-kata Justin yang bilang
ups and down tuh biasa sepak bola. dalam sepak bola. Tapi kalau kita bicara dalam kehidupan, Dalam proses, ya. yang penting kan ups and down, tapi lu menujunya harus ke atas. Ke atas, iya, iya. proses. Jadi lo kalau mau ke puncak kan dia tetap naik turun, tapi ujungnya ke puncak. Nah, Iya. Barcelona sekarang ups and down-nya akan ke sana nggak gitu. Nah, itu yang gue pikir kalau gue sih melihatnya besar ya kemungkinannya. Iya. Karena Iya, memang Xavi udah lumayan oke lah kalau bisa dilihat dari permainannya dan lain sebagainya. Ada flopnya tapi toh sekarang udah balik lagi ke Iya, iya. jalur Loh, kemenangan. sekarang kan rank 2. Kalau kita lihat pada saat zamannya Koeman, bukan salah Koeman juga karena rentetannya cederanya 10 lebih, itu berada di papan tengah. Ya kan Xavi masuk, beruntung Xavi dapat tambahan 4 pemain. Pelan-pelan kan meningkat. Sekarang rank 2. Jadi kalau dilihat progres absolutely ada progres. Dari sisi permainan definitely ada. Menang 4-2, berapa kali menang 4 gol, mainnya bagus, create chances. Bahwa hanya 2 match bermain jelek, 3 match lah 3 match. plus Eintracht Frankfurt. 4 berarti. Ya enggak 3, 1 Eintracht Cadiz. Eintracht kan 2 kali jelek main. Ya oke, jelek 4. lah, Ya 4. kan? Tapi kan intinya adalah yang penting ada progres. Ya. Nah, tim mana sih yang selalu main bagus dan menang? Di dunia ini nggak ada. Ya, tapi minimal ada yang mainnya nggak bagus tapi menang-menang terus ya, kayak Iya, City kemarin. iya, iya, Liverpool betul. ya, Nah, sekali kayak doang. Arsenal kalah lawan tim-tim cukup bisa menang lawan Chelsea. Aduh, udah mulai Dan bangga menang nih. Chelsea-nya bukan main jelek, Iya, ngerti iya, nggak? iya. Bukan keberuntungan, memang layak menang berdasarkan efektivitas. Dan Barcelona tuh harus bisa menang dengan cara yang kayak Iya. kemarin. Filosofinya. Karena Iya. kalau lo akhirnya selalu, ini mungkin lagi-lagi bertentangan sama Koci ya, tapi kalau lo harus selalu untuk bermain bagus segala macam, but at the end lo nggak menang kan, you still not win the game. Iya, Tapi iya. ketika lo juga sebagai tim yang punya filosofi main bagus, tapi sekali-sekali akhirnya lo cuma cetak gol menit 11, terus abis itu lo nggak bisa ngegolin lagi, tapi lo juga nggak kebobolan. Mental Barcelona dari dulu setahu gue nggak begitu gitu loh. Dia Iya. emang kalau menang sekaligus meyakinkan. Kalau misalnya cuma tipis-tipis, dia bisa kebobolan. Iya. Mirip-mirip Liverpool lah, Iya, bikin jantungan penontonnya terus gitu. Nah, kalau emang dia bisa lakukan itu, walaupun mungkin nggak puas secara Iya. kita yang memang tahu Barcelona seperti apa, tapi dia bisa beberapa kali lakukan itu, justru bahaya Barcelona di musim depan. Nah, tapi berarti artinya berbahaya kalau dengan tambahan yang proper ya dari manajemen supportnya kan? Iya dong. Karena sekarang kan kalau lihat dari gaya mainnya banyak long ball, ujung-ujungnya Luuk de Jong gitu Iya. kan? Kan Luuk de Jong itu dipakai sebagai super sub sub, kan, ketika udah kalau buntu ya. stuck ya. Iya. Long ball itu justru gue bilang bagus. Untuk opsi. Kenapa Walaupun bagus? bukan Barcelona banget ya. Bukan. Bagus karena lu tidak stuck dengan filosofi yang sirkulasi bola cepat lewat bawah. Oke. Kalau lawannya high defense, lu bisa memanfaatkan 30 meter, 40 meter di depan gawang Ya. dengan long ball. Ya. Karena lu punya, kalau lu ikutin Twitter gue, and that's what you do. Gue masukin kan kemarin. Lu kan ikutin, lu kan sering pansos. Gue Kagak, dia suka balas gua kadang-kadang. Gue bilang Adama ini harus masuk karena dia punya fisik, dia punya speed. Ya. Nah ternyata nggak ada main, dia lebih prefer 5-3-2 akhirnya seorang center back dimasukin. Terus biar mengincar counter attack. But that's okay. Ini cuman Proses. at least variasi lu itu diadaptasikan dengan sikon di lapangan. Nah itu variasi, maksud gue gini, gue juga akhirnya kan baru tahu kalau dari ilmu kepelatihan bahwa memang kalau secara taktikal Eropa tuh kan sangat taktikal ya. Artinya pelatih yang meminta untuk lo coba dari sini berulang Iya, kali, iya, lo dari iya, sini berulang iya, kali. iya. Tapi kreativitas pemain lah yang Yang tetap menentukan. akhirnya bisa menentukan. Nah, Oke. gue dari sisi pemain, kalau lo lihat IG gue terakhir, Wis, itu adalah lihat. ancang-ancang gue untuk memberikan umpan lambung terobosan. Walaupun gue basically pemain tengah yang suka kasih umpan pendek. Buktinya iya. apa? Pada saat pertandingan DPI kemarin, gue yang kasih asis ke Justin. Betul. Umpan pendek gue lihat dia lari walaupun udah opa-opa tapi gue yakin dia bisa golin. Iya. Tapi kadang kita perlu kayak Pirlo. Iya. Tapi gue nggak tahu De Jong menurut lo apa. Kata orang yang umpan jauh pun harus yang bukan orang ngejar bolanya. Bola ngejar tuh orang yang Iya. dituju. Jadi bukan passing ke kerumunan kayak kata Coach Jasin ya. Bener, Jadi bener-bener umpannya dia itu passing memang sudah. bolanya itu ngejar ke arah, orang iya, yang iya. dituju untuk berlari. Nah, kalau emang itu yang dilakukan, kalau lu bilang long ballnya Barcelona, menurut gua nggak ada masalah. Nggak masalah, memang. Justru lu udah terbaca gaya main lu akan membosankan di bawah di Iya, tengah. iya. Begitu sekali-sekali dikasih begitu, ya udah. Jadinya Ini kan juga salah satu senjatanya Liverpool bisa bangkit. Jadi Klopp itu tidak mengikuti sirkulasi bola cepatnya City, Ya. tapi kalau lawan bola di area kiri, dia long ball ke kanan. Oke. Karena bola atas itu lebih cepat sampainya. Cuman pemain Liverpool akurasinya tinggi Ya. dengan long ball dan itu kan butuh latihan. Nah, mungkin kedepannya akan lebih akurat lagi long ballnya.
dari Barca karena Christensen, Kessie kemungkinan besar datang dan Xavi juga gue minta back kiri, gue minta back kanan, gue minta striker ini apa dan harusnya sih sesuai dengan ekspektasi Barca meroket tanpa Messi. Dan lu lihat juga Thiago sekarang ternyata selama ini gue juga salah menilai dia menurun, tapi mungkin selama ini taktikalnya Klopp. Baru yang sekarang akhirnya Thiago bisa main seperti Thiago kan. Iya. Thiago Gitu sekarang loh. lebih bagus pada Thiago awal-awal. Sekarang makin kelihatan Sebenarnya gitu. salahnya atau bukan salah ya, masalahnya Thiago di awal bukan permainan kalau gue bilang. Kebugaran Oke. apa? Itu akurasi passingnya Ya jelek. itu kenapa? Ya gue nggak tahu. Ya, faktor kebugaran ya, karena kan emang dia lumayan injury prone juga kan di awal. Mungkin ada efeknya ya. Tapi yang jelas Thiago ini passingnya jelek banget. Oke. Kecuali beberapa bulan terakhir. Yang sekarang Ya, akhirnya kecuali muncul lah yang the dia real aslinya Thiago yang kita gitu. tahu. Oke udah nggak usah bahas Barca lama-lama, juga udah nggak mungkin juara apa-apa, bakal puasa gelar. Tapi kita lihat nanti apakah dengan tambahan yang proper, dengan support dari manajemen yang tepat, apakah Barca benar-benar akan meroket di musim Itu kan berikutnya. sebenarnya pitchingnya Xavi untuk dia bisa beli pemain nanti dilihat dari pemain yang sekarang ada, Ya. meyakinkan manajemen nggak untuk beli. Pancingannya ya. Sama dengan pancingan, gue berinvestasi dulu di studio ini, Nah. nanti akhirnya dapat viewers lebih tinggi nggak, Ya. sama bisa dapat sponsorship nggak? Kan itu kadang-kadang harus kita lakukan, Ji. Ya sama kayak kita ya sebagai talent berusaha menaikkan ke angka viewers yang diharapkan supaya kita juga bisa minta kayak gini ya, sofa baru, treatment baru. Nggak, atau mungkin- beda. Nggak ya, Kok beda. dia kok jadi ngaco sih? Beda ya. pengen nyambungin tapi nggak masuk. Oke. gitu. Udah nggak usah bahas Ji, lama-lama Ji, Barca. lu harus tahu posisi gue di DPI beda sama lu. Iya, Kalau gue Beda ngomong ke CEO langsung didengar. ini marquee player. Marquee player di mana-mana mainnya ya. Ya udah lanjut. Oke, kita akan pindah yang udah di mana-mana juga beritanya. Bukan cuma Coach Yasin yang ada di mana-mana, tapi juga beritanya ini ada di mana-mana di media massa. Sorry Ji, di nanti saya medsos. minta koreksi ya, kalau bisa nanti di episode berikutnya TV-nya nggak terlalu kelihatan pas Panji ngomong ya. Jadi saya sambil siaran sambil koreksi. Koreksi tayangan. Koreksi tim produksi. Kita ngomongin Erik ten Hag yang sudah resmi dipastikan. Ntar dulu, nyebutnya bener nggak Coach? Erik ten Hag. Bener. Emang gitu? Erik Hak. ten Hag. Oh, hak kan? Erik ten Hag. Erik ten Hag yang satu haknya ya. Erik ten Hag yang resmi ke Manchester United, walaupun mungkin kata medsosnya Ajax sih bilang not finish yet atau not done yet ya. Artinya emang sebenarnya masih ada tugas Sabar, yang gitu. harus dilakukan oleh Erik Ten ten Hag. Hag untuk menjuarai liga musim ini. Ini gimana Coach? Apakah ini bentuk sindiran atau memang bentuk emang PR yang harus dilakukan oleh MU untuk mengangkat momentum yang mereka lagi anjlok-anjlok? Enggak, ya? ini cuman mereka masih ada berapa match lagi Masih juara. unggul 4 poin. Iya sih, iya cuman kan Unggul masih 4 dan lawannya cupu. Berapa kali mereka main di home? Kalau nggak salah 4 pertandingan lupa dan gue bilang sih ini nggak akan dilepas seperti Madrid nggak akan lepas La Liga, ini juga nggak akan dilepas lagi sama Ajax. Tapi itu typical fans Ajax lah bahwa jangan seneng-seneng dulu karena hanya Ajax itu mungkin orang nggak tahu tidak pernah memberikan perpanjangan kontrak kepada Erik ten Hag. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa tuh, Coach? Karena mereka sadar Erik ten Hag Akan sudah diambil. memberikan banyak kepada Ajax as a gesture, Ya. as a goodwill. Oke, lu mau ini sudah saatnya lu pindah, lu akan pindah. Jadi Bukan dibantu Ajax. Bukan karena Ajax jenuh juga tapi? Bukan, klausulnya cuma kalau dia mau perpanjang dia bisa. Ini dari zamannya dia lawan Mourinho di final United itu udah Erik gitu ya? Bukan, itu Peter Bosz. Yang kalah sama MU itu Peter Bosz, beda pelatih. Tapi itu waktu itu MU mau juga sama dia nggak? Enggak, Peter Bosz nggak enggak mau. Pokoknya kirain siapa Soalnya kan pun dikalahin, yang- ngapain siapa kita pun ambil yang gitu. dikira Peter dia Peter ambil. Bosz ini bagus loh. Dari Kalau Jerman gue ya bilang ya. sekarang Nah, dia itu diincar untuk gantiin ten Hag. Either Dia Peter lagi. Bosz Balik atau lagi gitu? dia di Lyon kan. Oh, bukan sempat ke Jerman kemarin ya? Sempat Sempat di Leverkusen Jerman, kan? terus Iya. ke Lyon atau Alfred Schreuder Oke. pelatihnya Club Brugge. Kalau gue bilang yang cocok itu Arne Slot. Tapi Arne Slot ada di Feyenoord. Nah, Mama- Feyenoord kan iya. rivalitas Itu tinggi. yang tahu cuma lo doang. Emang dia punya kualitas bagus. Bagus. Selevel sama Erik ten Hag. Asli bagus. Ya ini sebenarnya kita lihat dulu pernyataan dari Erik ten Hag, sebuah kebanggaan tunjuk sebagai pelatih MU. Saya begitu bersemangat, saya paham sejarah dari klub ini dan gairah dari para pendukungnya. Saya bertekad mengembangkan sebuah tim yang mampu membawa kesuksesan yang pantas mereka dapatkan. Kalau itu sih gue rasa ada script writer-nya lah, gitu. Nah. Jadi terlalu standar. Tapi kalau mencermati gaya komunikasi yang dibilang dia harus lakukan dulu pekerjaannya, maksud gue tuh intinya adalah gini, United lo hargain dulu dong. Ini kan juga walaupun dia akan mulai sama tim itu, kan dia masih ada tugas di sini. Betul, betul. Lo nggak usah terlalu heboh dulu lah. Iya. Juga fans-fans lo juga biasa aja lah, nggak usah langsung bilang tsunami trofi lah, apalah ya. Kenapa? Satu, emang banyak trofi gampang. Kedua, kata tsunami menurut gua nggak pas digunakan untuk Iya, trofi. betul. Tsunami itu sesuatu disaster gitu. Iya, Jadi iya, iya, janganlah negatif. dilenceng-lencengin ke situ untuk memaksakan untuk memuaskan ini sendiri gitu loh. Jadi menurut gua
Ya maksudnya gini, lu norak banget sih gitu loh. Ini fans MU yang mana sih? Gue nggak tahu yang mana nih. Ya gue nggak tahu juga ya, tapi yang di sosmed udah begitu mulu komen-komennya di Gue pikir ada gue. fans MU tertentu yang udah lo tahu siapa gitu yang memang begitu Oh, gue noraknya. nggak tahu beneran nih, kayak gue tahu. Enggak, gue nggak tahu juga. Tertentu ya? Gue nggak tahu kemana. Maksudnya tsunami itu dari mana gitu. Ya gue nggak tahu lah, pokoknya gue nggak mau terpancing ke sana. Yang jelas ya biasa aja, maksud gue heboh banget akhirnya dapat tuh pelatih gitu, maksud gue juga nggak ngerti. Udah kayak pasti bisa dapat apa? Iya, Gitu. PR-nya banyak banget yang segudang masalah, banyak juga yang. Lu mending perhatiin Gary Neville lah, komen-komennya tuh gue oke lah, dia objektif lah. Ya walaupun ya dia tahu udah stres juga, dulu kan Mourinho didukung abis, Ole udah dukung abis, udah stres juga, Rangnick hancur. Ya sekarang ujung-ujungnya dia harus realistis dong. Ya. Ya kan? Nah, tapi kalau kalian boleh membayangkan gitu, simulasi 3 prioritas utama yang harus dilakukan oleh Ten Hag ketika dia mendarat di MU, ketika dia nyampe di Old Trafford, apa yang harus dilakukan oleh Ten Hag terutama prioritas mereka? Prioritas dia dan juga anggota timnya. Anggota staffnya maksudnya. Mengembalikan keharmonisan di ruang ganti. How? Maksudnya ketika dia belum kenal ruang ganti, You dia talk to nggak them. tahu. Bicara man to man kepada pemain, jelaskan apa yang diinginkan. Oke. Terus kan ada banyak yang dijual. Ya. Nah, setelah semua tim yang dibeli udah fix, baru di situ bisa. Nah, itu untungnya banyak sekali tweet yang masuk di gue, orang bilang, apakah bisa ngerombak tim secara total dan lain-lain? Lu bisa-bisa aja, kenapa enggak? Ya. Daripada lu pertahankan satu pemain yang egonya tinggi, berdasarkan dia lulusan akademi udah puluhan tahun di situ, itu kan nggak make sense banget. Rashford. Salah satu itu kan Greenwood kemungkinan besar akan balik lagi. Which is gue support. Gue bilang Greenwood harus balik lagi kalau dia sudah melakukan. Masalah udah clear ya, semua masalah udah clear, dia layak diberi kesempatan karena he's a very good player. Tapi yang jadi masalah dengan Greenwood kan bukan kualitas bermainnya, tapi lebih ke mentalnya. Nah, ini yang dia harus atur, maka dari itu dia juga datengin kemungkinan besar McLaren, Steve McLaren yang notabene orang Inggris yang sudah tahu budayanya seperti apa. Nah, mungkin bisa jadi tangan dia untuk terutama dari komunikasi. Yang terakhir gue baca juga René Meulensteen, tangan kanannya Ferguson yang tiap hari latihan dengan pemain mungkin juga didatangkan. Jadi banyak sekali yang terjadi which is very good kalau gue bilang. Udahlah, mulai dari nol, bukan evolusi tapi revolusi bener. Babat total terapkan strategi beli pemain murah, tidak overprice. Itu tugas Rangnick. Dan terapkan strategi atau filosofi yang diinginkan. Nah, nanti pada suatu saat kalau Ten Hag cabut, minimal filosofi ini bisa diteruskan. Nah, berarti kan jadi nggak tiap kali ganti-ganti pelatih, ganti-ganti gaya permainan. Tapi kan ini dengan cabutnya Ten Hag, berarti ada kabar buruk buat Ajax dong. Selain pelatihnya cabut, isunya kan akan ada eksodus ya, dengan pemain akan ngikut. Tapi kita tahu bagaimana Van de Beek pun cabut ke MU dengan harga yang cukup mahal, 40 juta kan. Ini apakah MU akan melakukan strategi yang belanja mahal ini, atau dengan adanya Ten Hag bisa belanja-belanja murah ke sekarang, kayak zaman di Ajax? Karena ada Rangnick, jangan lupa. Salah satu kekuatan Rangnick adalah membeli pemain muda. Dan bagus. Contoh paling bagus itu Nkunku itu udah dari PSG dibuang. Sekarang diuber kiri kanan. Jadi itu salah satu kekuatan Rangnick. Werner juga kalau nggak salah dia yang beli. Nah, sistem seperti ini itu akan diterapkan. Feeling gue nggak akan ada pemain datang yang harganya 100 juta kayak Lukaku ke Chelsea. Kecuali kalau Harry Kane mau ya. Kecuali kalau Harry Kane mau ke MU gitu. Bahkan itu pun feeling gue nggak. Paling top untuk striker yang top 70-80 juta. Sisanya yang bukan striker menengah ke bawah 50-an. Berarti nomor pemain Inggris ya? Karena pemain Inggris pasti otomatis harganya 50 ke atas. Karena dia cuma dapat 200 juta. Iya, katanya 200 juta. Lo 200 juta kalau dengan di bawah Ed Woodward cuma dapat 2-3 pemain. Atau maksimal 3 lah ya. Dan sekarang mungkin bisa dapat 6. Ditambah pemain-pemain yang dijual bisa dapat. Dan kan 10 pemain. Dan masalahnya emang sekarang kalau pemain top mau ke United harus mahal. Iya. Karena dia bisa ke tempat lain yang bisa lebih berprestasi kan. Iya, betul. Sementara kalau pemain yang belum bisa untuk sebenarnya masuk ke United yang selama ini orang tahu, sekarang lebih besar kesempatannya karena tadi untuk menemukan potensi yang belum terlalu kelihatan tapi akhirnya bisa jadi. Jadi sebenarnya yang paling rugi Unitednya sih ini emang karena pemainnya sekarang lagi untung. Ya pemain yang nggak terlalu bersinar bisa diambil, pemain yang memang top mau ke situ jadi mahal. Nambahin yang tadi apa yang harus dilakukan itu kalau lihat dari apa yang terjadi di United sekarang memenangkan ruang ganti yang pertama adalah dia harus bilang bahwa gue percaya sama pemain yang ada yang nanti dia pilih.
untuk meyakinkan dan memenangkan perasaan para pemainnya. Oke. Jadi bukan justru gua akan nyiksa lu. Ternyata kan pendekatan itu dari Rangnick Nggak ternyata bisa, nggak nggak jalan. bisa. Dia bisa nggak menangin pemain dengan bilang gue percaya. Kedua adalah memenangkan fansnya. Ya. Karena tanpa support fans, dengan fansnya juga udah gimana-gimana sama manajemen, Isunya kan juga terbelah dua ya, ada yang pengen Pochettino betul, juga dia, katanya. dia harus disupport. Iya. Yang ketiga, memenangkan media menurut gua. Karena yang paling lumayan berperan besar di Inggris itu media gitu. Jadi kalau dia bisa lakukan tiga-tiganya sih, menurut gua itu mungkin start yang oke lah buat si Erik Ten Hag. Gue ada cerita sedikit ya, yang gue Begini yakin ceritanya. nggak banyak orang yang tahu. Tuh, dari koran Belanda nih pasti nih. Belanda itu kan kecil ya, se-Jawa Barat. Ya. Valen tahu lah berapa kali. Di sejarah IPL itu gue baca ada 11 pelatih, mantan pelatih. Ya. Oke. Dan kesimpulan yang diambil oleh orang Inggris adalah orang Belanda itu terlalu dingin. Ya itu katanya. Oke. Nah, yang orang tidak tahu adalah Apa nih? Berapa nih? Ngeluarin kuncian nih? Iya. ini asumsi Belanda. Oh, dia pengen analogi. Oke. Analogi. Ini ada 4 kota namanya Randstad. Ya. Randstad itu Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Itu Oke. Randstad. Ya, itu Randstad. Jadi 4 kota ini itu setengah dari penduduk Belanda 17 juta tinggal di Randstad. Setengahnya Oke. Randstad. Setengahnya. Tapi secara geografis mungkin 1/6, 1/7. Oke. Tapi jumlah penduduknya di situ setengah. Setengah. Nah, kalau lu bilang setengah dari di 1/6 Belanda, Ya. artinya kompetisi lebih tinggi. Oke? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari Ya, cari ya, ya. kerja. Kalau lu besar di sini, which is like gue, Wede. Aduh, Dingin. ujung-ujungnya dingin Bukan. ya. Tegas. tegas. Panas. Waduh, Orangnya tegas. itu lebih keras. Karena harus survive. Karena harus survive. Karena Bersaing. berkompetisi Bersaing. tinggi Iya, ya. Iya. Nah, Erik Ten Hag itu datang dari sini. Di luar itu. Oh, dari Di luar itu. Lembut dong. Jauh lebih lembut. Jauh lebih lembut. Yang orang bilang kalau orang Belanda bilang itu petani, deso. Jadi ini sama daerah lo tuh kayak misalnya kayak gue di Sumatera gitu ya, orang-orangnya keras Ya, gitu. kalau di perantauan, Jakarta, ya, kalau gue bandingkan analogi sini, kalau ada orang Jawa dari Brebes ke Jakarta lah, Oke. kan dari aksennya kedengeran. Nah, Ten Hag itu juga ngomongnya itu kental banget aksennya Keluar. dari luar. Oke. Ya. Nah, gue kasih contoh satu lagi. Kota yang besar atau klub yang besar itu kan di Amsterdam, Ajax. Ya. Klub nomor 2 besar kan PSV. Itu di Eindhoven. Ya. Itu juga very soft. Itu lebih ke selatan lah. Jadi banyak pemain yang besarnya tidak di Randstad, itu larinya ke Eindhoven. Contoh, Robben dari Groningen. Iya. Ya. Van Nistelrooy ke PSV dari PSV. Heerenveen. Sementara yang dari Randstad biasanya ke Ajax. Snyder. Oh, iya, karena Ngerti nggak? dengan persaingan kompetisi yang bagus menghasilkan bibit-bibit yang lebih unggul biasanya. Bukan, lebih keras saja. Mentalnya. Karakternya. Oke. Naik ke PSV berarti yang pengen cari yang lebih Yang lebih warm. yang lebih berkeluarga, yang lebih Iya, tipikal orangnya yang suportif, Iya. yang nggak yang apa Iya. ya, yang nggak saling keras Ya, lah. maka dari itu dibilang oleh media Belanda kemungkinan besar Ten Hag ini bisa berhasil karena beda dengan pelatih-pelatih yang Belanda yang lain. pernah di situ yang hidupnya memang keras. Keras. Yang Van Hal waktu itu, Dari mana dia? Van Gaal itu dari Randstad juga. Oh, kalau nggak dari salah. makanya orangnya Iya. kan keras. keras sekali. keras. dia. Iya. Kalau Van de Boer? Randstad kan Oh, Amsterdam, pantes. Ajax. Oh, berarti dengan Tapi ini pendekatannya menarik nih. Menarik ini. Gua akui menarik nih Iya. karena kayak lo akhirnya melihat secara demografi Belanda, wilayah, wilayah. terus Iya. membentukan Karakter orang orangnya. karakter seperti Dan apa berpengaruh kepada Budayanya. budaya dan perilakunya dia kan. Ya, dan gue yakin pada saat dia dari dari Munchen ke Utrecht, dia itu adaptasi dengan mental Utrecht yang keras itu. ya 1,5 tahun di Utrecht, baru dia dari Randstad ke Randstad, Utrecht ke Ajax. Jadi udah tau lah kasarnya begitu. Nah, ini kalau ngomongin dari Ten Hag datang ke MU, otomatis tadi gue sempat bilang akan ada eksodus pemain dari Ajax, katanya isunya udah mulai beredar, nama kayak Anthony, terus juga pemain-pemain Iya. yang lain kayak siapa? Nazrui ya? Nazrui nggak mungkin ya, tempat lain ya. Siapa yang menurut lo kira-kira Gravenberch? Gravenberch ya, Gravenberch. gosipnya kan sekarang Gravenberch sama Mazraoui ke Ngikutin. Munchen. Munchen, Oke. oke. Nah, sekarang masih ada yang gue dengar sih Anthony sama Anthony. Timber. Timber, iya. Tapi jangan kaget kalau dia bawa Sebastian Haller.
Oh, Haller, oke, dari Ngerti West Ham, nggak? yang Ya. dulu pernah di West Ham ya. Ya, jadi kemungkinan besar dia akan bawa 2-3 pemain. Tapi bisa juga dia bawa Mazraoui karena AWB itu kemungkinan besar dijual. Oke, AWB dijual. Ya, kemungkinan besar ya. Apakah penggantinya cukup layak untuk gantikan AWB langsung? Kalau lu tanya Mazraoui, iya. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih penting sih bagi gua, nggak tahu lo mau tanyain apa enggak sih sebenarnya, apakah is it gonna be like instan gitu atau Nah. butuh berapa tahun gitu loh untuk mengembalikan ini, karena Ya. lo ya Gary Neville keren tuh analogi, makanya gue juga apa ya, maksud gue kenapa gue senang dengerin orang-orang itu ngomong karena dia bisa pakai bahasa yang menurut gue analoginya oke lah. Dia Oke. bilang kan sangat Rolls Royce banget nih persaingan Ya. Ya, ini City sama Kata-kata Neville ya. iya, sangat City dengan Liverpool gitu loh. Nah, Betul. Ten Hag bukan hanya harus bersaing untuk meningkatkan internal, tapi di sisi lain melihat kemajuan dari Klub lain. lawan-lawannya. Jadi Iya. lu jangan sibuk sendiri juga buat Betul. benerin dalam, sementara Betul. lawan lu juga Makin- udah jauh Gua- gitu loh. Gue rasa Iya dia kan dia bilang gitu kan. Gue rasa dia sadar bahwa pada saat ini yang sebagai lawannya itu adalah Liverpool sama Liverpool, City, iya. terutama dari sisi squad, dari sisi permainan. Klopp pun butuh 4 tahun Iya, makanya. untuk membangun seperti ini. Jadi nggak make sense kalau Van Gaal dengan dana cuma 200 juta disuruh dalam setengah Ten tahun. Hag. Oh sorry, Ten Hag. Ten Hag dengan 200 juta disuruh sulap, ya kan? Ya. Tapi kita nggak tahu. Kalau gue bilang patternnya itu nggak perlu lama. Nggak lama. Nggak perlu lama. Tapi gue bicara pattern, bisa juga menang kalahnya kan. Nah Oke. itu butuh lama. Tapi untuk memahami apa yang diinginkan oleh Ten Hag itu nggak butuh waktu. Itu butuh bulan, 3-6 bulan. Udah Sebenarnya bisa bermain seperti yang dia inginkan, tapi pasti ada kalahnya juga dong. ya kan? Tapi berarti sebenarnya filosofinya adalah maksimalkan pemain-pemain yang murah gitu, dipoles dengan harga yang dipoles supaya bisa jadi pemain berkualitas kan. Kan Arsenal pernah melakukan hal itu coach di bawah Gini, Wenger gitu ya, kan. as a team, the problem dengan Arsenal adalah Di bawah Wenger dulu kan gitu filosofinya. Wenger kan dapat 3 kali juara. Iya. Nah, sekarang kan ingin ditiru oleh Arteta. The problem dengan Arteta terlalu pede dengan pemain muda. Sementara kita tahu bahwa pemain muda, pemain seniornya siapa Kita sih? butuh pemain senior, Granit Xhaka, Thomas Partey. Iya, Ya kan, iya. yang lain Lacazette. kan exactly, Sekelas itu ya. Lacazette. Yang Iya, lain kan iya. praktis muda semua, Oke. dari kipernya, backnya, Masih muda center semua. back, terlalu muda. Oke. Nah, kalau sekarang tadi, gue tidak melihat banyak perbedaan antara City, gaya bermainnya City dan Ten Hag. Oke. Cuman di Ten Hag itu lebih banyak freedom. Oke. Lebih banyak freedom untuk dribbling. Tapi kalau masuk kotak penalti, ya nggak jauh beda. Lu Oke. akan lihat banyak passing baru shoot. Berarti role model terbaiknya sekarang juga Liverpool mungkin ya. Artinya dengan scout yang tepat, pembelian yang nggak terlalu mahal 1-2, tapi dia bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas gitu kan. Ya kalau nanya sama gua kan ntar nggak objektif. Enggak Karena apa-apa. kalau Ya Liverpool is the best example. Iya, Klopp example nih sama sama Guardiola mungkin miripnya, dia bukan cuma bisa memenangkan tim dan kotanya, dia memenangkan hati seluruh orang di dunia. Iya, Lu coba tanya kalau Guardiola sama Klopp, nggak ada yang Nggak ada yang bilang yang pelatih jelek, dia yang tuh benci. sebenarnya gini, nggak ada. Nggak ada, emang Karena pelatih emang bagus, dua-duanya jenius, dua-duanya apa ya? Nggak sombong. Nggak sok humble dan apa ya, mereka berdua pun kan nggak yang caranya nggak kayak Mourinho gitu loh. Iya, iya. Bukan yang pakai konfrontir Cywar strateginya. gitu ya. Mereka ya respect aja gitu dan kayak menjadi role model tipikal pelatih idaman yang sekarang jadi role model bagi gua mereka berdua. Walaupun pro kontra itu sering ada juga ketika dua tim ini berhadapan gitu ya. Betul. Klopp nggak bisa samain sama Pep Guardiola karena Pep nggak pernah Yes. nanganin dengan budget terbatas Tapi gitu ibaratnya. tapi pada saat akhir pertandingan kan selalu saling memuji mereka Betul. berdua Secara gitu loh. taktikal, secara permainan ya memang. Iya, pada apapun akhirnya- itu. Dan sebagai penonton netral, domba dogo rata-rata netral ya. Itu selalu menikmati. Karena kalau gue nonton Liverpool atau City, Nah. gue kan punya grup isinya 4.800 orang. Itu kalau Itu gue berbayar nggak kalau buat masuk grup lo? masih free. Itu sabda lu taruh di situ semua. Only fun. Oliver. Nggak, Orang bahasa Belanda soalnya. Itu untuk ke MPL. Oh iya. Jadi gue bahas soal Nggak ngerti dia Olivan. Liverpool begini itu pada nonton semua. Jadi terutama dua tim. Tapi- Sebenarnya gue harap Iya, Len, iya. Oke. gue harap tahu siapa? Chelsea masuk. Chelsea Betul, itu gue betul. harap bersaing. Betul, betul. Tapi Chelsea untuk gue Konsistensi. 2, 3, 4 video yang terakhir gue bilang Chelsea untuk gue tahun ini gagal. Tahun ini gagal Chelsea. Jadi kayak kalau lu emang pengen dalam beberapa kali match ya City lawan Liverpool, kayak lu emang kalau lu mau lihat dua tim yang paling the best sekarang, Cara inilah mainnya. teknik tinggi plus strategi tingkat dewa.
menurut gue ya. Iya. Berapa kali pertandingan ini dua tim itu. Terutama match yang di Liga. Karena di FA itu kan City cadangin 7 pemain. Iya, betul. Jadi itu gue Karena nggak gua anggap. kayak lo lihat nggak sih akurasi passing, Iya. strategi permainan, babak Transisi. kedua bisa berubah. Iya. Kok si ini jadi begini, ini jadi saling membaca permainan. Lu bisa perhatiin waktu lawan City. Akhirnya kan City kan babak pertama eksploitasi dari pinggir, Iya. apa bola track terus, kebaca sama Klopp, dibalas lagi. Itu Di kayak babak kedua awal. itu kayak yang bukan pengamat pun bisa ngelihat, Iya. ada perubahan nih terjadi gitu. Jadi emang beda dunianya. Ya emang levelnya Emang beda. beda. Levelnya Jadi beda, kalaupun betul. mereka akhirnya kalah sama tim lain, ya mungkin karena ya 1-2 kali bisa kalah gitu, tapi secara konsistensi dan Ya, permainan teknik, ya. strategi gila men itu Emang gua. nggak ada yang bisa Gila menyaksikan itu. kedua pelatih ini udah one of the best ya di dunia ya. Tapi kalau ngomongin dari pelatih yang mungkin levelnya akan masih jauh ya dari dua pelatih ini, Arteta gitu. Dia muridnya Pep Guardiola, Iya. apprentice-nya gitu, dan dia juga membangun dengan pemain-pemain muda walaupun ya secara kapasitas pemain-pemainnya mungkin belum bisa dibilang ada tadi kata coach main senior. Kemarin tapi bisa mengalahkan Arsenal yang lu bilang bahkan Ngalahkan Chelsea. Arsenal mengalahkan Chelsea yang bahkan dia bilang akan mentraktir kalau seri aja. Kemarin menangnya 4-2 loh coach. Walaupun Iya. memang banyak blunder juga ya dari Nggak gini, Christensen ya, kemudian dari exactly. back-backnya. Sekarang siapa sih yang mengunggulkan Arsenal? Di match kemarin. Iya, fans Arsenal Lawan pun enggak. Chelsea ya. Fans pun Arsenal enggak. Bahkan gue bilang seri aja udah gue traktir kan. Iya, betul. Seri gue traktir makan kan. Iya. Karena kemarin menang, gue beliin hamper semua. Ih. Iya. Tapi bener Arsenal beneran meledak ya. Enggak. Lu lihat Chelsea kemarin jauh di Hancur bawah banget. performanya. Christensen Jadi hancur, bukan jauh, Rapidi bukan jauh. karena Arsenal. Ya? Arsenal nggak jelek, tapi dibilang top nggak juga. Tapi itu kan ada faktor permainan Arsenal juga dong coach, akhirnya membuat Oh iya, Chelsea juga gol bermainnya kedua shaky itu kan. keren. Ya kan? Gol kedua keren dan kembali lagi ke finishing. The problem dengan Arsenal kan nggak ada finisher. Ya. Banyak peluang, lu tahu, Lacazette butuh 3 juta peluang untuk bisa cetak 1 gol. Nah kemarin Nketiah, Luar biasa. itu luar biasa. 2 gol dan golnya itu bener-bener goal striker. Ini Eddie Murphy luar biasa nih, Eddie Murphy. Ya, Nketiah. bener-bener goal striker, Len. 5 shots, Plus 2 shots on gol target. kedua itu build up yang keren, tapi harus gue katakan Chelsea-nya jelek Jelek. banget. Iya. Chelsea-nya yang jelek berarti. Chelsea-nya yang jelek banget. Ya. Maka dari itu kalau lu bilang apakah Arteta ini enggak, untuk gue sih belum. Tapi keyakinan Arteta untuk akhirnya kemarin nggak beli striker karena dia yakin Nketiah itu masih bisa diprospek coach. Berarti nggak salah sebenarnya kan? It's just one match. Oke. Kita lihat. Ya. Dan Iya, kita lihat berapa kali, Ji. Lu sama gue lihat berapa kali Nketiah main, Iya sih. mainnya kayak kerdus. Artinya terlepas dari Nketiah bisa diprospek, dia butuh satu pemain senior yang memang decisive ya di depan. Absolutely. Ya. Gimana Len? Lo ngeliat di bawah Arteta ini kan dia sempat bilang udah Arteta out, tapi kemarin sempat dikasih waktu lagi, tapi sekarang Jangan udah Arteta out ungkit lagi lah, Iya, yang sekarang kalau lo lama-lama. melihat Arteta ini butuh waktu nggak sih sebenarnya dengan sekarang progres yang udah ada kelihatan sedikit dibandingkan Kalau golnya untuk nemenin juara dan calon juara Liga Inggris, Arteta gue rasa perlu dikasih kesempatan. Oke. Tapi kalau golnya mau bikin Arsenal juara lagi, Enggak. gue pikir harus diganti. Oke. Ya, Gue ya, sesimpel itu ya, betul. karena berarti apa? Dia punya daya eksplosivitas untuk memenangkan game yang penting. Tapi untuk bisa konsisten Itu yang nggak ada. dengan tim yang ada, dengan strategi dia yang ada, itu kan yang nggak kelihatan kan, gitu loh. Sementara kalau kita lihat klub yang bisa di peringkat 1-2, itu kan perlu yang konsisten. Konsisten, Dengan apapun alasannya, ada yang cedera pemainnya Iya, dan iya. lain sebagainya gitu. Nah, ketika dia bisa ngalahin Chelsea, harusnya kan berarti kan dia bisa ngalahin siapa aja. Tapi Betul. kan kejadiannya sampai sekarang nggak konsisten. Kalah lawan Brighton, Nah, Southampton itu. sama Ya, kayak Liverpool Arsenal dulu bisa lah. mendadak menang lawan Chelsea. Dan pendekatan permainan di Liga Inggris tuh ngeri, Ji. Gua Iya. kan yang waktu ke Iya. Tranmere, ini kan League 2 divisi 4 lah. Iya. Tapi pada saat H-1, H-2 game aja, itu tuh udah kayak orang mau, tahu nggak lo kalau skripsi atau tesis gitu, pokoknya analisa apa selain pemain yang di lapangan itu. Lu bayangkan nggak kalau tim yang di Liga Premier League begini gitu loh. Jadi kayak emang Arteta juga harus berkomunikasi dengan para pihak yang sangat banyak yang Oke. harus dia bisa tuangkan ke para pemainnya, dan itu menurut gua PR-nya dia. Itu dia PR Arteta, dan juga PR menunggu akhir pekan ini sama Lawan tim siapa? yang MU yang susah Arsenal. diprediksi. Oh, ini ini dua tim yang seru sama-sama susah diprediksi, Iya. tapi sama-sama ya dalam tahap ngelihat dari history sekarang menjadi sama-sama tim mediocre yang tengah membangun kembali. Akan seperti apa kok? Sekarang lo kemarin menyaksikan Arsenal menghadapi Chelsea, sekarang menghadapi MU yang sekarang dibantai sama Ya, Liverpool. MU pun Nggak bisa prediksi juga. kembali lagi. Siapa yang bisa prediksi MU? Tapi kan MU udah nggak bisa, udah lama nggak main bagus, Coach. Ibaratnya nggak main bagus udah lama kan. True. Tuh, cuman lu kalau lihat lawan Norwich, lu nggak perlu main bagus untuk bisa cetak Iya, gol. 3 gol bahkan. Iya. Iya kan? Hat-trick ya Ronaldo. Iya. Ya, walaupun blunder si Krul terakhirnya ya. Walaupun Norwich dapat 2 peluang besar, tapi kan diselamatkan De Gea. Ya. Tapi Oke. kebobolan 2 juga. Iya. Mainnya ancur-ancuran, betul. Tapi- Cuman that's MU, mereka masih punya pemain yang bisa memberi
extra betul. value. Dan itu pemain tidak dimiliki oleh Arsenal. Oke. Arsenal kalau semua bermain bagus, MU diobok-obok. Dengan Ma- situasi sekarang tapi coach, kemarin dengan banyak kritik Nggak kepada bisa- Pogba yang udah dibu tidak dan juga- bisa diprediksi, untuk gue ini 50-50 match. Oke, ini prediksi line up ya, MU lawan Arsenal di mana 4-3-3 diprediksi sama Abrar and the Gangs. Fernandes, Matic dan juga McTominay. Apakah ini menjadi formasi lawan Arsenal yang akan menakutkan atau justru gampang diekspos coach menurut lo, dieksploitasi? Nggak bisa gue ngomong gitu, Ji. Nggak bisa. Karena MU tuh bisa mainnya ancur-ancuran, bisa juga lumayan. Ya, walaupun Kalau persentase MU ancur-ancuran lebih banyak ya. Arsenal pun demikian. Hah. 3 kali kalah beruntun itu bukan karena kurang beruntung loh. Iya. Memang ancur-ancuran Hancur mainnya. Sekarang mendadak lumayan bagus lawan Chelsea, terus what do you expect? Bisa kembali lagi kayak lawan mereka atau bisa lebih bagus lagi? Tapi kan mirip kayak Barcelona kemarin, 3 pertandingan juga mainnya nggak bagus gitu kan. Betul, Akhirnya dan ketika kemarin dia nggak kontrak- bagus juga. Iya. Sekarang tinggal tunggu bangkit atau enggak. Ya. Nah, semoga setelah 3 pertandingan itu Barca bangkit. Seperti Arsenal 3 pertandingan bangkit. Bangkit. Nah, kalau Arsenal bangkit, gua rasa MU kalah. Nah, gimana nilai lo melihat 2 tim mediocre yang punya status sebagai tim juga rivalry yang sangat besar dulu gimana? Ini Mbak? 2 tim mediocre sekarang ya. Sekarang ini, dulunya punya history yang sangat ya besar kan? gitu Dulu kan. kan di atas mediocre. Rivalry lah. ya. Mereka gitu. yang membuat Liga Inggris Jadi Liga Inggris menjadi top. terkenal, Iya. dan Makanya menjual itu. ya. Dan dulu ini kan duel yang ditunggu-tunggu. Iya. Zaman Gary Neville ngadepin Overmars. Iya. Ya, Vieira ketemu Roy Keane. Iya, Vieira, Roy Keane, Dennis Bergkamp sama pemain belakangnya Siapa? United siapa? Stam dulu. Ya kan? Pokoknya perlu Martin sejarah Keown, lah. Nistelrooy. Jadi marilah kita hormati sejarah itu. Sejarah. Ya kan? Cukup sejarah aja. Marilah kita hormati sejarah itu. Dan sekarang kan kondisinya sama-sama nggak bisa ditebak. Ya. Oke. Sama-sama gini loh. Kadang ya, gue United tuh mikir gini, tapi pasti di sini dia menang nih. Pasti di sini dia menang. Iya, Enggak iya. juga. Nggak juga. Kayak lawan kayak lawan Iya. Liverpool gue mikir, oke deh, dia lawan manapun jelek. Biasanya lawan Liverpool gokil nih. Iya, ada. Dibantai juga gitu. Jadi gue imbang lah kalau menurut gue karena sama-sama Lu kalau lihat kondisinya begitu. defense-nya Arsenal itu kan terkenal musim ini ya, Ya. bisa dibilang cukup Di bagus. awal cukup kuat ya. Iya, Terutama ketika back four-nya aman Iya, gitu ya. cukup bagus kan. Nah, kemarin kebobolan juga lucu kan. Iya, iya, iya. Dua gol. Dua gol. Kebetulan bisa cetak 4 gol, kan nggak selalu bisa. Ya. But you still win the game. Kalau lu gue setuju sama Valen, kalau lu minta kita sekarang untuk Prediksi, memberi prediksi atau ya, membaca permainan. gue bilang seri. Seri, Ini 50-50 match. Yang wajar tergantung seri. momentum. Iya. Tergantung momentum. Berapa kali sih Christensen dan Malangsar bikin blunder kayak begitu? Kan nggak sering. Beberapa kali nggak sering tapi ya. Iya. Dan nggak tahu nih efek udah diumumkannya ada pelatih nanti itu apakah Dan memang ada impactnya seperti implikasinya apa apa ya? enggak gitu. Efeknya kan udah ada beredar 10 pemain mau dibuang. Nah, kan makanya gue bilang berarti kan bisa saja berefek juga Iya, kayak iya, iya. kalau bisa lebih cepet ya lo udah. Nah, ini iya. gue lihat kan emang udah pada nggak suka sama Udah, Rangnick. ya semoga sih 10 pemain yang kemungkinan besar akan dibuang itu malas-malasan mainnya. Ya. Kurang Nah, ajar. gua rasa implikasinya malah lebih di situ, Ji. Iya. Dibandingkan kita analisa kekuatan para Iya. pemain dan segala macam, tapi Susah. dampak dari pengumuman pelatih baru. Walaupun mungkin harapannya juga mungkin banyak fans MU berharap udah deh ganti sekalian pemain-pemain muda kayak kemarin si Matchbury yang memang Ya lu kalau mau Hannibal- diganti gitu ya lu siap 10 tahun nggak? Nunggu Iya sih. gelar gitu loh. Ya tapi maksudnya kan sekarang untuk memberikan efek kejut untuk pemain-pemain yang bergaji mahal, berlabel main profile, tapi nggak perform gitu kan. Kemarin Iya. menunjukkan Matchbury baru masuk 5 menit udah langsung nunjukin gerasak-gerusuk pemain Ji, lawan gitu kan. let me tell you something. Asik, itu siapa tuh? Coach Yasin. Namanya pemain muda dikasih pengen kesempatan menggebu-gebu ya sekali itu. Habis itu enggak. Kalau Setelah lu reguler, Nah, ya belum tentu. udah kena nomor 10, Bukan kena duit. kebaca malawan, terus ya dia udah beda semangatnya. Namanya juga for the first time. Star syndrome, Iya kan? ya. Lu ingat gak pertama kali dulu? Di mana? Hah? Di mana? Yang pertama kali dulu? Ingat. Ya kan? Ya. Bukan nama itu kan? Bukan. Menggebu-gebu dong. Iya. Nah, habis itu kan biasa aja. Maksudnya ini waktu gue siaran pertama kali. Iya. Gue awal tuh masih agak deg-degan. Iya gitu, dong. ngebuk-ngebuk. Setelah itu apa? Ya udah mulai begini aja gitu. Begini aja. Namanya pertama ya semua menggebu-gebu lah. Iya, namanya awal-awal dapat gaji baru, biasa. Pas gitu pengennya naik terus gitu gajinya. Itu. Udah, sebelum kita, tapi berarti sekarang prediksi dari Valen dan juga Gua imbang. Coach Yasin melihat duel ini adalah duel imbang. Begitu juga bagaimana jebret tim, apakah ini akan ada kejutan lagi atau memang ini Yang gila tuh Liverpool lah, coach. Lu main di Champions, lu lawan City, lu pertengahan lawan United, terus lawan Everton, lu bayangin nggak? Iya. Iya. Ya, Gila itu. Ya, gue juga lo bayangin MU.
9 pertandingan ketemunya kalah semua tapi. Arsenal belum, Liverpool kemarin, terus Liga semuanya kalah. Udahlah nggak penting, kita panggil Nesa aja lah. Nesa. Nesa di mana nih? Itu kan, Sini aja, Bang. gue kemarin kan kalah kan. Gue bawa hampers kan. By the way, lo hampers kemana sih? Ke sini? Apa? Lo akhirnya kasih hampers ke siapa? Di sini. Ke anak-anak kamu ini Anak-anak yang bener. Oh, pas gua nggak ada. Ini sekarang. Sekarang. Oh, bawa lo? Ini sekarang. Gua masih ke pentolan Enggak, DPI. tapi, Pentolan DPI. tapi lu nggak gue hitung. Lu mah nggak level. Gua Gua dibawain nasi goreng ibu. Nah nanti kalau Arsenal menang, Apa gua lagi? traktir makan. Oh. Apa dulu? Apa Apaan nih? Menang lawan MU. Kenapa gue yang seneng? Kagak, nggak usah. Ada apa nih Nes? Ini apa gue kita? datang langsung duduk di sini serasa bintang tamu ya. Ini nyaman loh bang, sofanya mahal ya? Apa? Mahal. Aku sih lebih nyaman emang kamu dari tadi di sini. Iya, tapi aku lihat Bang Valen saking nyamannya sofa ini sampai ngantuk loh. Iya kan? Nah, sambil ngomong-ngomong ngantuk gue mau bilang. Jadi ini kita sampai nggak ada yang tidur nyiapin set ini. Waduh, Karena kita totalitas langsung ya. bikin 4 set di studio ini. Jadi gue Keren. mau kita kasih dong di kolom komen apresiasi buat teman-teman di belakang layar yang nyiapin ini semalaman suntuk, nggak ada Waduh. yang tidur. Dan ini pun habis ini masih mau dikoreksi lagi. Iya. Jadi ini kerja keras dari tim. Mudah-mudahan teman-teman bisa cukup puas Yap. dengan tampilannya sekarang dan kita akan lebih baik lagi dan yang membuat kita semangat adalah apresiasi dari kalian. Gue udah agak Bener. bego juga ngomong loh. Karena emang oksigen udah mulai tipis, udah nggak tidur. Gue nyobain set semua kan dari tadi jebretok apa-apa. Safari ya, Jadi safari agak, set ya. emang agak tolol hari ini gue lambat gitu. Gua pikir. Tapi ngantuk tuh wajar bang, manusiawi. Air aja bisa ngantuk. Direbus dia nguap. Iya bener juga Receh. makanya. Set udah bagus. Bercanda stres. Iya, Sih, apalagi kalau kapal api gula aren. Enggak ya belum ya. Belum bang. Ntar Ya gue bajunya pancing salah. dah. Masuk. Masuk set baru. Tapi iya. nanti mungkin kita bisa ngeliat juga ya, Jebret Tim lihat tampilannya seperti apa, the whole setnya, bahkan behind the scenes nanti mungkin ada lah ya. Ada. Pemasangan Mudah-mudahan. dan Cuma lain-lainnya. gue mau behind the scene. Tapi gue tuh minta saran dari lu lah juga. Kadang apa yang gue buat di belakang layar maksudnya supaya orang tahu, ada yang ngikut. Gak apa bang, kita berarti trendsetter, diikutin iya. orang-orang. Iya. Mendingan kita bahas siapa yang akan menjadi pemilik baru gue. Chelsea maksudnya. Oh biru ya. Biru. Ini kan kita lihat sekarang nih udah mulai banyak ya yang mau jadi pemilik baru Ya. Chelsea. Oh, iya, Banyak iya, yang iya. minat, udah Iya, iya, banyak iya. yang minat. Bentar Nes, coba deh lihat TV. Kamu kayak di program infotainment deh. Ganjen. Emang Lanjut. semenjak sama Dias bang, banyak punchline-nya sekarang. Ya ada salah satunya ada Lewis Hamilton sama Serena Williams nih yang Oh, iya? kira-kira dia Mau kayaknya beli minat, Chelsea ya? mau beli Chelsea. Mau ikut beli Iya, ada saham. gabung enggak dia itu Masuk konsorsium. masuk Konsorsium. konsorsium cuman 24 atau 36 juta doang berdua. Sebenarnya nilai 36 Kecil juta. ya. Nilainya Buat 3 mereka, M. iya. Set jauh banget. Ya makanya dikumpulin dikit-dikit tapi kan at least Dikumpulin ada dikit-dikit, selebritas betul. olahraga Ja- mau masuk. Iya, Banyak. jadi Kalau ada kayak dulu saham LeBron lah. lebih gede kali ya, di Liverpool lebih gede Siapa? apa sama gitu ya? LeBron James di Liverpool kan juga ada saham Kecil, kan? kecil. Kecil kan? Kecil lah, Segitu juga kali ya. pasti kecil. Kecil kok Iya, tapi iya. Ada ya apa lagi nih, Mas, menaikkan berarti? inilah nilai konsorsium. Mirip Iya. mirip lah kemarin Iya, kayak iya. ini juga pancingan ya kan. Mirip lah Dedi masuk ke Erigo lah. Hey, Kan dia nggak oh, besar Dedi tapi masuk. diharapkan dengan ada masuknya satu orang nama besar mungkin yang lain kan akan Nanti mungkin bisa bisa join. kita bahas juga Ji. Ini kira-kira akan konsorsium apa gimana? Oh iya iya. Tapi Di mana? sebelum- Di sini di Jebret. Enggak ya. Oh, enggak. Jebret nggak akan Gua konsorsium. pikir Jebret mau Nggak ada butuh konsorsium. Enggak butuh ya. Nggak butuh. Tapi sebelum kita lanjut bahasan kita, ini ada kuis dari Abrar. Nah. Oh, ada. Dari Abrar, emang suka ngeselin kadang-kadang, mancing emosi. Ya. Pertanyaannya adalah, kan seperti yang kalian tahu, Lewis Hamilton ini adalah sang pembalap F1 ya. Nah ini, dia kan minat beli Chelsea. Tapi kalian tahu nggak, dia ini Gua fans tahu, mana? tahu. Belum. Gua tahu. Gue juga tahu. Fans mana? Fans mana? Nah, sekali lagi Lewis Hamilton si pembalap F1 ini peminat yang beli Chelsea yang baru ini sebenarnya dia fans mana? Gua sih? tahu. Kalau kalian tahu langsung aja kalian jawab ya di kolom komen. Kita tes. Dia sampai disindir kan sama pembalap Iya. yang lain tuh yang Iya. orang Belanda. Iya, betul. Awas aja Karena lo kalau jawabnya. gua suka sama tim A, kenapa gua mesti beli Tim B. gitu Iya. kan? Awas aja jawabnya malah McLaren Mercedes karena itu bukan klub bola, bukan klub ya. Itu namanya mobil. Oke. Kalau lo oke. bilang gue kayak apa tadi host gosip, lu Iya. kayak pesulap. Gitu. Gue pamit dulu, lanjutin Ji. Tapi Ji, gue sih kalau Justin kan di program lain gue sih emang udah ngertiin lah Ya, karena Indonesia ini butuh Justin gitu. Tapi kalau sampai Nesa ke program lain itu gue nggak terima. Nah, awas. Kenapa tuh, Len? Karena nanti tempat gue di slot-slot VIP itu berkurang. Itu penting memang. Gue nggak mau itu diambil orang lain. Karena kalau gue lagi bawa tamu kan, Itu penting. Nah, sekarang kita sedikit bridging nih ke
Serie A. Tadi kita udah ngomongin Inggris banyak. Ini sedikit gua lah. banget nih. Serie A banget nih, gue Gua tahu. banget. Sebagai fans Serie A, AC Milan. Justin nggak suka Serie A. Dia kata udah mulai salah nonton. lu. Udah mulai suka. nonton. Bukan suka, tapi gue harus nonton. Oh, butuh ya. Karena ini faktor tahun cuan. ini gue udah nonton. Lumayan ya. Iya. Lumayan. Akan ketemu Inter lawan Roma yang juga dibilang ini akan bisa menjadi ganjalan. walaupun Ntar mungkin dulu. nggak Gue perlu update deh. By the way, Roma dia sama Harpa. keadaan gimana nih? So far Gue kan Roma unggul masih- 5 poin. So far unggul 5 5 poin. poin kan untuk Terus empat kalau besar. prediksi dia sama Hanif, Oh iya, belum Oh, lama. gue unggul, sorry ya. unggul juga lu. Unggul. Jadi lu kalau itu ke Amerika, kalau Hanif apa? 5 juta dari lu. Salah nanya gua, padahal dia udah lupa. Oh itu 5 juta dari gue. Iyalah. Iya, itu Lumayan kita- lo bisa nonton United Liverpool di Di Thailand. Thailand. Nggak mau, 5 ngapain gue juta. nonton. Lo Erik Ten Hag pertama kali. Pertama kali. Oh iya mungkin. Langsung kalau Belanda. Niat Oh iya, banget mau ke bener-bener. Thailand. Terus kalian lu nyamperin adek lu di sana. Gue diajak Helmi. Oh. Bawa-bawa helm. Giliran bawa- Enggak, dia pergi. Berarti Diajak ini Helmi mau. apa Pak Wandi nggak pernah ngajak ya? Pak Wandi nggak pernah ngajak gue. Coba Pak Wandi ngajak gue. Giliran. Pasti gue mau. Kan Qatar lo. Iya. Diajakin Helmi mau, diajakin nyamperin adenya nggak mau. Bukan apa-apa. Helmi tuh makin posesif sama Oh iya. Koci. Karena udah merasakan tuahnya ya. Bukan, Apa? dia tuh di mana-mana kalau misalnya dulu jadi apapun itu nggak disapa semua orang. Begitu dia ada di Jas Haye, di mana-mana disapa. Ini yang sama Coach Justin ya? Ini yang sama Coach Justin ya? Gitu. Dulu direktur apa, Pak? Tetap nggak tahu. Ini yang kuis ya gitu doang. Kalau oh, ini temennya Coach Justin ya? Gitu loh. Makanya habis itu sekarang senior Helmi Haya, Coach, ayo lo mau gue ikut. Hancur. Udah. Hormat senior, Udah berapa respect. ada ikutin kuis sana sini, tetap aja sekarang karena ada Coach Justin. Iya, kerasa keterkenalannya lo. Koci kemana-mana, Amerika lo nggak ingat foto-foto dia. Domba gua wilayah Colorado. Sampai pakar keuangan yang ibu-ibu tuh pakai background belakang rumahnya. Iya. Coba lo ke Bafana, Afrika Selatan, Johannesburg. Koci. Luar biasa emang Coach Justin. Makanya. Oke, sedikit kita Serie A sebelum kita closing buat para penggemar Serie A pasti juga pengen tahu update dari Serie A di mana Inter Milan akan menghadapi AS Roma yang dibilang ganjalan dan juga Roma sekarang sedang menatap untuk partai semifinal ya untuk menghadapi Leicester So, City. pertanyaannya apa? Di Conference League ini menurut kalian akankah benar menjadi batu ganjalan buat Inter atau easy match untuk Inter Milan? Karena lo udah cukup panjang nanyanya. Koci jawabannya Coach menurut jawab lo karena apa? kemarin dia sempat bilang easy match. Gue ya easy match mungkin nggak, tapi gue lihat Inter bisa menang. Inter bisa menang. Iya. Walaupun Roma sekarang lagi menggebu-gebu dengan kemarin. Nggak menggebu-gebu Di luar juga. dari lu Kan dia taruhan juga ya. harus mengejar 4 besar gitu Coach. Dia nggak jelek, cuman untuk bisa Sekarang bilang nggak jelek, tapi pelatihnya jelek lo bilang. pelatihnya jelek. Roma. Iya, Roma squadnya nggak jelek kan. Jadi ya Roma is Roma. Untuk ketemu tim besar kemungkinan besar kalah kan rata-rata kalah lawan tim besar. Dia dapat poinnya dari tim-tim bawah. Ya. Jadi Roma. untuk gue lawan Inter dan Inter sudah dalam posisi kalau tinggal satu match mereka menang, mereka unggul 1 poin kan untuk juara. Ya. Mereka lakukan Tapi segalanya mainnya di untuk mana? menang. Mainnya di Inter Oh, dulu. di Di Inter sekarang. Mainnya di Inter. Nah sekarang lo sebagai Milanisti jadul nih, lo pasti juga pengen ngarap gimana nih? Gua sih belum melihat AC Milan Akan bisa menjadi yang sekarang kompetitor. emang Iya, ngambil betul. hati gua lagi ya. Oke. Dari sisi AC Milan itu Karena lo yang juga pernah- pasti tahu nama-nama pemainnya sekarang udah nggak tahu kan? tahu dong Siapa? gua. Backnya yang Giro. backnya yang sekarang anak Giro- muda Giro tuh. taunya. Giro doang. Selatan. Emang gak ada yang terkenal kan? Sekarang backnya lo coba sebut. Pioli. Ya bukan pelatihnya. Gua tahu kan. Backnya. Kipernya yang sekarang Siapa? itu yang Siapa? gantiin Donnarumma. Siapa? Orang Amerika. Ah siapa? Apaan orang Orangnya? Orang Prancis. Oh itu orang Prancis ya? Orang Oh iya iya orang Prancis, Bernard Lama. Bukan, itu orang Udah, zaman dulu. pokoknya intinya apa ya kalau dia konsisten mungkin setahun 2 tahun mungkin oke lah. Not decision ya. Benar, Bukan musim gitu. ini, Inter masih Gue akan- bilang Milan itu susah bangkit dengan Pioli. susah banget dengan Lah Pirlo. bukan malah Walaupun sekarang malah udah lumayan lah Kayaknya gitu. terus. Iya lumayan kan nggak bagus. Even dengan invest dari Investcorp itu yang cukup besar. It doesn't matter. Oke, Mau karena- datang tapi kalau lu dengan gaya gerasa gerusuk kayak Pioli ini selesai lo. Tapi mungkin nggak sih dirasa gerusuk kayak ini Dia belum karena pernah dia harus ngambil itu lagi kali pelatih Belanda juga. tapi mungkin nggak sih dirasa gerusuknya itu karena kapasitas pemainnya belum yang sesuai Nah, dengan itu keuangan yang itu diharapkan. belum kan? terbukti. Itu belum terbukti, makanya nanti kan akan datang pemain-pemain baru. Oke. Harusnya bisa lebih bagus. Ya. Karena tiap kali mereka kalah atau seri,
shootnya selalu banyak. Nah kalau nonton Milan itu dari lini kedua shoot terus, Shooting-nya. nggak jelas shootingnya. Banyak peluang. Tapi kalau on target? efektif. On target kecil. Jauh. Oh, kecil. 2, Yang 3, berbahayanya 4 kecil kadang. Targetnya kecil. Ya kacau kalau gitu. Oke, tapi kalau ngomongin Milan ini mungkin ada yang sedih sini. Kita panggil Nesa, gimana Nes? Lu ini coach sudah menjagokan Inter Milan untuk juara, terlepas dari Milan sekarang masih unggul di Serie A. Lu Karena gimana? gue taruh nama Oki Sedih. juga. Oh iya, Taruh cara di ngomongin Oki. sama Oki Berani juga. kasih botak. Lu Mau apa? ngucapin kongres Milan ya sama buat Inter. Oki. Ya, yang- baru lahiran. Baru lahiran Udah juara. anaknya, namanya siapa? Arthur ya? Iya, Arthur. Kongres ya buat Oki dan juga Oki, nyonya Oki sangat mengidolakan Arthur Irawan, maka dari itu disebut Arthur namanya luar biasa Arthur Oki ini ya. Irawan. Mengidolakan pemain lokal ya. Betul. Jadi apa kita mau taruhan juga? Kok udah mulai Sama bisa Inter ngetrol Milan. nih? Ayo. Apa taruhannya? Ah, lu gerobak nasi gorengnya nggak datang waktu itu. Ya, ini dateng nanti. Itu udah 2 tahun nggak sih Iya. gerobak nasi goreng. Masa nggak Mana? naik-naik levelnya ya? Aneh banget dah. Oke, kita akan kasih Giliran ruangan waktu itu bisa 30 VIP khusus Nah, sendiri. Giliran ini gitu. nasi goreng susah. Bang, di sofa minuman nggak bisa habis. Biasanya cepet. Ya ini kan yang sehat. Oh, iya, iya, iya. Yang sehat belum tentu enak. Oh, iya. Yang Yang enak, belum yang tentu. enak belum tentu nggak sehat. Oh. Nah yang ini enak dan sehat. Nah, Oh iya. betul. Nano cluster water. Tuh, Tapi kan. lo nggak pernah beli. Nih Oke. Pak, Enggak, Pak karena Wandi dia itu numpang ke supermarket cuma ngeliat doang kagak. ya, dan dia kan Parah. dan dia kan sama air yang lain. Iya. Oh ya mau gimana? Sama grupnya Peter Tanuri. Gue gitu. di rumah air lain tapi gue tetap minum. Eh, tapi- Ya, di sini doang. lu minum. Tapi ngomong-ngomong Peter Tanuri, Pak Peter Tanuri, lu akhirnya apa sih lu akhirnya dapat baju dari mereka? Iya. Bayan akhirnya Diposting lagi sama gue medsos ditawarin ya gue ambil lah. sama Sama adminnya Bali ya, waktu United. itu lu. Iya iya iya. iya. Diposting. Terus Lama-lama gue jadi ya ini apa namanya gesture terima kasih. Emang oke lah untuk menyemarakan industri bola Indonesia, oke Oh lah iya, mereka. Mantap ya. Coach Yasin ya. Coach Yasin kayaknya harus lebih sering juga muncul di sepak bola Indonesia. Nggak. Oke, nggak kerasa udah sejam nih kita Jawaban dengan dulu, episode jawaban. baru. Oh, Jawaban, ya? jawaban. Oh, iya, Jawaban tadi. kuis. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi Lewis Sebenarnya Hamilton. Hamilton Fans mana? Oh iya, apa? fans klub Fans mana? apa? Fans Arsenal. Ya, makanya dia kan mirip sama si Walcott. Iya, kan. ya mirip Walcott emang mukanya. Rambutnya juga dulu sempat yang dikepang-kepang gitu kan, kontrol-kontrol. Walcott udah di mana? Sekarang di mana ya? Soton. Soton ya terakhir ya. Emang kita main-main trivia. Oh iya, kok kita main Ya nggak usah lu jawab dong. Dengar-dengar tadi Koci itu apa nggak ambil job TV gara-gara mau DPI gitu. Hei. Emang dia nggak mau ngambil job TV, Nesa? Keren Koci. Berarti nggak deal. Ngapain pakai duit bensin, pakai harus ganti baju, lebih gede. Ini nggak fair aja ngobrolnya. Oh iya lupa ya, maaf ya jadi ngomongin gibah pendapatan orang. Enggak kan gue bilang gue nggak mau tampil di TV lagi. Iya. Iya, iya, Oke iya. lah. Oke, itu dia. terima kasih banyak Jebret Tim. Kita ketemu lagi hari Senin. Dadah.